Kalau predikatnya itu sifat atau aksiden, itu gampang memahami bahwa dia lebih dulu, bahwa subjeknya lebih dulu dari aksidennya, subjeknya lebih dulu dari predikatnya. Sekarang bagaimana kalau predikat itu uraian daripada subjeknya? Seperti binatang, seperti manusia adalah binatang rasional. Posisinya malah sebaliknya. Yakni apa? Yakni binatang duluan, rasional duluan, baru manusia. Begitu. Terus bagaimana jawabnya? Sebab predikat itu timbul dari sesuatu yang akan dipredikati tersebut. Oleh karena itu, yang bukan sesuatu tidak akan dapat dipredikati atau dikabari dengan sesuatu apapun. Ayo. Sebab predikat itu timbul dari sesuatu yang akan dipredikati. Predikat itu timbul dari sesuatu yang akan dipredikati. Nah, sementara dalam posisi manusia binatang rasional, manusia timbul dari binatang rasional. Karena apa? Karena bagian mendahului keseluruhan. Bagaimana menjawabnya? Jawabnya bisa dikatakan misalnya, sekalipun dalam akal dikatakan bahwa bagian merupakan sesuatu yang harus lebih dulu dari subjeknya, dari keseluruhannya, yakni manusia, kan ketika dirinci, maka masing-masing rincian itu mendahului subjek. Tapi mendahului di sini bukan dari sisi zaman, tapi dari sisi apa? Dari sisi tingkatan atau martabat yang biasa kita bahas. Karena dari sisi tingkatan dan martabat, maka secara eksistensi keberadaannya bersamaan. Nah, itu satu. Jadi bisa saja rincian menjadi berita untuk globalnya, yakni binatang rasional, menjadi berita untuk globalnya, yakni manusia, atau globalnya menjadi predikat daripada rinciannya. Binatang rasional adalah manusia, tidak apa-apa. Karena apa? Karena di dalam eksistensi tidak ada yang mendahului. Di dalam urutan dan tingkatan atau martabat saja dalam akal dikatakan mendahului, yakni sebagian mendahului keseluruhan. Nah, tuh. Yang kedua, dalam akal lebih cepat datangnya keseluruhan daripada rincian. Jadi masih layak untuk dikatakan manusia binatang rasional, manusia ada duluan. Ada duluan di mana? Dalam pahaman, yakni lebih dimengerti, lebih cepat dimengerti, lebih terbayang duluan. Gunung, pohon, kucing, anjing, kepiting, terenggiling, dan seterusnya gampang ini bang. Tapi coba ditanya, apa unsur-unsur zat atau substansinya kepiting? Tidak tahu sudah. Nah, itu toh. Jadi lebih dulu subjek datang ke akal, kemudian rinciannya. Kira-kira itulah jawabannya. Nah, mungkin ada yang bertanya, iseng, kan dibilang tiada mutlak, tidak bisa dipredikati dengan predikat apapun. Nah, perkataan ini sudah predikat. Kan Anda bilang tiada mutlak, tidak bisa dipredikati. Loh, Anda sekarang sedang mempredikati dengan predikat tidak bisa dipredikati. Bagaimana? Apalagi judulnya tiada itu tidak memiliki predikat. Loh, ini judulnya ini sudah predikat. Tiada itu predikat, tiada itu subjek, tidak memiliki predikat. Predikat. Nah, apa? Bisa dijawab dengan dua. Satu, meniadakan predikat. Predikat itu adalah menetapkan sesuatu pada sesuatu. Itu predikat. Tetapi
menolak sesuatu, itu bukan predikat. Sekalipun secara umum masih dibilang predikat. Makanya predikat itu kan ada dua. Siapa yang tahu predikat ada dua? Hah? Bilang. Hah? Positif dan negatif. Aduh. Filsafat ini bukan hantu Jawab saja saya nanya. Predikat itu kan ada dua. Dulu masih di logika Paing. Apa itu? Predikat positif dan predikat negatif. Di sana dulu dijelaskan bahwa predikat negatif itu sebenarnya bukan predikat, tapi menolak pemredikatan. Nah, jadi kalau dikatakan proposisi ada dua, proposisi positif, proposisi negatif. Nah, proposisi positif menetapkan sesuatu. Nah, predikat itu menetapkan sesuatu. Tapi proposisi negatif menolak penetapan sesuatu. Jadi menolak pemredikatan sesuatu. Tapi dari sisi umum, penolakan itu masih dibilang predikat penolakan. Makanya kan ada begini, Joko itu tidaklah pandai, tapi Joko itu tak pandai. Tidaklah Joko itu pandai, Joko itu tak pandai. Tidaklah Joko itu pandai, meniadakan predikat, menolak predikasi. Oleh karena itu boleh dikata bukan pemredikatan. Tapi ada lagi, Joko itu tak pandai, itu predikat dan positif. Tetapi makna predikatnya sudah dinegatifkan. Apa proposisi yang kedua itu disebut? Modifikasi. Hafal betul dari dulu sejak ditanya, si Oleng selalu menjawab modifikasi. Ada sejarahnya mungkin sehingga dia hafal terus sampai sekarang. Jadi modifikasi yakni apa? Yakni yang subjeknya atau predikatnya atau dua-duanya mengandungi unsur kenegatifan. Nah, misalnya bukan Joko yang tak pandai. Itu sama-sama modifikasi subjek dan predikat. Anyway, kalau lupa pada logikanya ada, jadi pusing. Begitu. Nah, oleh karena itu proposisi negatif itu sebenarnya bukan proposisi, bukan predikasi. Nah, tapi menolak predikasi. Begitu. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, tiada mutlak tidak memiliki predikat. Bahwa tidak memiliki predikat ini bolehlah dikata predikat. Anggap kita ganti modifikasi. Kan tiada itu tidak memiliki predikat, yakni tidaklah tiada itu memiliki predikat. Ini apa? Proposisi negatif. Apa kalau tidak ada negatifnya disebut? Proposisi ini disebut apa? Tidaklah tiada itu memiliki predikat. Disebut apa ini? Proposisi apa? Determinis. Determinit. Jangan lupa itu Paing. Lawannya modifikasi determinit. Nah, sekarang anggap kita mau rubah ini. Tiada itu adalah tak punya predikat, umpamanya toh. Jadi kita ganti dengan modifikasi. Modifikasi apa? Predikat. Tiada itu adalah tak terpredikati, umpamanya. Kan positif jadinya. Jadi ada predikat di sini.
Lalu apa jawabannya? Yakni tiada memiliki predikat. Padahal Anda bilang tiada itu tidak memiliki predikat. Padahal di sini Anda sedang mempredikati tiada. Jawabannya apa? Jawabannya tiada yang di sini bukan tiada, tapi makna tiada. Yakni makna tiada, pahaman tiada itu ada. Di mana adanya? Di akal. Itu yang saya mau predikasiin. Yakni tiada, yakni makna tiada tidak terpredikati, tak terpredikati. Ya udah tiada ada. Di mana? Di pahaman kita. Nah, sekarang apakah proposisi ini benar? Benar adanya karena di luar akal tiada itu tak ada. Ketika tiada itu tak ada, ya otomatis tidak ada predikasinya. Apa mau diberitakan apa? Orang dia tak ada.